Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan melakukan pembahasan BIMTEK seri AKM yang telah saya ikuti untuk menyamakan persepsi kita tentang apa itu asesmen nasional. Nah, bagi rekan-rekan guru yang mungkin belum sempat mengikuti BIMTEK seri AKM, silahkan menyimak materi pada channel ini. Nah, beberapa waktu belakangan ini kita sering mendengar bahwa ujian nasional akan digantikan oleh asesmen nasional. Nah, apakah pernyataan tersebut benar? Nah, inilah yang akan kita bahas di channel ini. Baiklah rekan-rekan, berikut adalah materi tentang asesmen nasional. Konsep asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Adapun instrumen utamanya yaitu ada 3. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kemudian ada survei karakter. Yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum atau AKM yang diukur adalah kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Kemudian untuk survei karakter yang diukur adalah sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Kemudian untuk survei lingkungan belajar yang diukur adalah kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Teknis pelaksanaan asesmen nasional adalah sebagai berikut. Pertama, berbasis komputer dan bersifat adaptif. Artinya, pertanyaan yang disajikan dalam asesmen nasional itu bergantung kemampuan siswa berdasarkan karakter peserta didik. Kemudian, peserta AKM itu adalah seluruh satuan pendidikan, kemudian tidak semua murid, dan pemilihan sampel adalah secara acak. Untuk jadwal pelaksanaannya, pada SD pada hari pertama ada tes literasi selama 75 menit, survei karakter selama 20 menit, dan di hari kedua tes numerasi selama 75 menit, dan kemudian survei lingkungan belajar selama 20 menit. Sedangkan pada SMP dan madrasah sanawiyah paket B dan setaranya, serta SMA, SMK madrasah aliyah dan paket C, tes literasi dilakukan selama 90 menit, survei karakter selama 30 menit, sedangkan tes di hari kedua tes numerasi selama 90 menit, kemudian ada survei lingkungan belajar selama 30 menit. Adapun kriteria peserta asesmen nasional adalah seluruh satuan pendidikan namun tidak semua murid. Seluruh satuan pendidikan namun tidak semua murid mengikuti asesmen tersebut karena sampelnya dipilih secara acak. Nah, untuk kelas SD yang diambil adalah yang dilakukan asesmen pada tingkat 5, kemudian pada tingkat 8 di SMP dan tingkat 11 di SMA. Untuk setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Untuk soal asesmen nasional adalah ada 5, yaitu pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, bentuk soal yang ketiga ada menjodohkan, bentuk soal berikutnya adalah isian singkat dan uraian. Komponen literasi. Komponen literasi kontennya berisi tentang teks informasi dan teks fiksi.
Teks informasi bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Sedangkan teks fiksi bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Untuk proses kognitif yaitu menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi serta evaluasi dan refleksi. Konteksnya adalah personal, sosial budaya, dan saintifik. Sedangkan komponen numerasi adalah kontennya berisi tentang bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Untuk proses kognitifnya itu berupa pemahaman, penerapan, dan penalaran. Untuk pemahaman maksudnya di sini memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Kemudian penerapannya itu mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata dan bersifat rutin. Kemudian penalaran yang bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Konteksnya sama, yaitu untuk personal, sosial budaya, dan saintifik. Perbedaan asesmen nasional dan ujian nasional. Untuk jenjang penilaian pada asesmen nasional yang diuji adalah pada tingkat SD, SMP, dan SMA. Kemudian di ujian nasional sama, kemudian level murid yang diujikan pada asesmen nasional di kelas 5 untuk SD, kelas 8 untuk SMP, dan kelas 11 untuk jenjang SMA. Sedangkan di ujian nasional, level murid yang dilakukan asesmen adalah seluruh kelas di tingkat akhir. Kemudian sensusnya tidak semua pada asesmen nasional tidak semua murid dilakukan asesmen, tetapi sampelnya dipilih secara acak. Sedangkan sensus pada ujian nasional adalah semua siswa di tingkat akhir. Jadi semua siswa dilakukan sensus pada tingkat akhir. Jadi kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Sedangkan untuk bentuk soalnya di asesmen nasional itu ada 5 bentuk soal, yaitu pilihan ganda kompleks, isian singkat, menjodohkan, dan uraian. Sedangkan bentuk soal untuk ujian nasional hanya terdiri atas 2, yaitu pilihan ganda dan isian singkat. Sedangkan metode penilaiannya untuk asesmen nasional yaitu menggunakan multi-stage adaptive testing, yaitu soal yang digunakan untuk asesmen nasional itu berdasarkan kemampuan siswa. Sedangkan untuk ujian nasional metode penilaiannya adalah computer based test. Jadi asesmen nasional atau AN bukan pengganti ujian nasional karena pada dasarnya adalah berbeda. Demikian materi tentang asesmen nasional ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Apabila terdapat kekurangan mohon maaf. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.